jangan kita kemana-mana. Bisa bawa mobil, paling-paling juga itu mah kreditan. Biarin aja, lu bayarin kagak, pusing-pusing amat. Kalau ada tetangga ngebangun, beli mobil, beli kulkas, beli barang-barang mewah, kita turut suka, alhamdulillah. Oh, seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak ada hasud, supaya tidak ada iri, supaya amal kita tidak rusak. Ini yang merusak ini. Ya, makanya nih banyak orang yang lupa dengan nasihat ini. Ngaji mah orang ngaji, tapi poho nerap kena. Pan anu hese gelain ngaji na ye nerap kenana ketika datang ujian. Orang ngomong kena hasud, ternyata langsung dites ku Allah. Itu melalui keluarga, melalui tetangga, melalui sanak kerabat dan yang lain. Ingat, kita nggak boleh ada rasa dengki karena semua rezeki, semua nasib, semua sudah diatur dan dikondisikan oleh Allah Subhanahu. Jadi sebenarnya Subscribe Abah channel. Sekarang mantap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz zihab. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin. Hadirin jamaah ta'lim mushollah at-tahiriyah, para sepuh, para asatid, para hujaz, tokoh masyarakat, bil khusus pengurus mushollah al-mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, kesepuhan kita Bapak Ancep Wahyu, Bapak Babinsa, Bapak Rodani dan seluruh hadirin yang hadir yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan karunia yang sudah diberikan kepada kita sehingga kita sudah berada di bulan Dzulhijjah, bulan salah satu bulan haram di antara 4 bulan yang disebut bulan haram. Yang pertama yaitu bulan Dzulqa'dah, udah lewat kemarin. Kemudian disambung dengan bulan Dzulhijjah, sekarang bulan haji. Yang ketiga bulan Muharram, yaitu setelah bulan ini tahun baru Islam. Dan yang keempat bulan Rajab.
Maka di bulan Dzulhijjah ini tanggal 8 disebut Tarwiyah, yaitu jatuhnya hari Selasa. Kemudian hari Arafah jatuhnya tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yaitu hari Rabu, kalau lebarannya hari Kamis. Jadi tanggal 10-nya hari Kamis, berarti tidak boleh berpuasa di hari raya dan hari-hari tasyrik. Jadi 4 hari berturut-turut, yaitu 10, 11, 12, 13. Adapun dianjurkan puasa yaitu Tarwiyah dan Arafah, hari ke-8 dan hari ke-9, di mana orang-orang yang ada di Arafah melaksanakan wukuf, puncaknya ibadah haji, sementara kita yang tidak haji disunahkan puasa sunnah, yaitu Arafah. Maka oleh karena itu, ketika kita melihat bahwa di bulan haram ini ada salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu mengerjakan ibadah haji, manis tato'a ilaihi sabillah. Orang-orang yang diberikan nasib, diberikan kemampuan, diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita terus berharap, entah tahun kapan, bulan kapan, ini rahasia Allah, tapi kita yakin di dalam hati kita bahwa kita pun ingin ke sana, kita pun ingin menunaikan, kita pun ingin diberi nasib untuk ziarah ke tanah suci Mekah. Maka mudah-mudahan jamaah semua diberikan nasib oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di hari yang ke-10 itu adalah kita lebaran, sekaligus disebut hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha, hari raya Gung, artinya lebaran gede tapi dianggap kecil. Lebaran kecil dianggap gede, mentang-mentang lebaran haji mah THR. Ya, enggak usah beli daging, enggak usah beli ini beli itu, cukup nungguan korban baik. Ya, coba Idul Fitri mah, coba paling sedikit orang kulon kudu 10 kilo. Ja kudu nyocol gemblong baik, Pak. Ya. Kalau Idul Adha mah tidak ada persiapan apa-apa. Kue-kue teu nyieun, baju ge teu haliwu-haliwu, urut kamari bae. Makanya dianggapnya mungkin kecil. Tapi padahal yang disebut hari raya Gung adalah Idul Adha, Idul Kurban, ya. Karena komplit di dalamnya. Di samping lebaran juga ada pelaksanaan ibadah haji, sekaligus ada kurban. Makanya takbirnya panjang, ya, dari mulai tanggal 9 subuh Arafah, yaitu Rabu, sampai kepada hari Minggu asar baru selesai sunnah membaca takbir, ya. Nah, maka oleh karena itu kita kembali kepada, yaitu tentunya permasalahan ataupun kajian-kajian yang memang kita rutin berganti antara fikih dan juga nasihat nasoihul ibad. Sehubungan kalau memang lebarannya nanti malam Kamis, kebetulan kita memang pengajian setiap malam Kamis. Ngaji tetap tidak libur, tetap ngaji, cuman diganti dengan takbiran. Ya. Bila perlu meuli kaset supaya at-tahiriyah kadengena teu eureun-eureun burang peuting takbiran sampai 4 poe oreng makaset. Suganta Aceh nu takbiran. Enggak taunya kaset dibulak-balik, paingan terserak-serak cenah. Itu. Ya, maka oleh karena itu baik kita kembali di halaman 208 makalah kelima. Benar ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Baik, kembali kita ke makalah kelima halaman 208 sesudah kita bersama-sama baca yang tentu ada makna di sebelah kirinya yang kita akan bahas bersama, akan kita kaji bersama apa makna yang ada di makalah kelima yang datangnya dari Amiril Mukminin, yaitu Khalifatus Salis Utsman bin Affan. Utsman radhiyallahu anhu berkata, hendaknya seorang mukmin merasa takut dalam 6 hal. Ya. Jadi kita semuanya adalah mukmin, mudah-mudahan termasuk golongan mukmin. Ya, kalau muslimah pasti. Kalau muslimah, karena muslim artinya beragama Islam. Tapi kan tidak semuanya Islam itu mukmin, iman. Tapi mudah-mudahan di samping muslim juga mukmin, insya Allahnya. Ya, alhamdulillah lah. Kadeuleu nama Aceh marajin, yang ngaji bae. Malam Rebo narik terus kenceng. Malam Salasa mudek kopi, malam Kemis ngariung. Ngaliwat terus. Ta eta lamun ngaliwatnya diapkeun jeung nu ngaji ibadah ngaliwat neta. Kudu nama penting ge ngaliwat. Teu naon teu kudu ngaji sorangan mah ngaliwat bae. Tetep ganjaran mah meunang lantaran nyiapkeun jeung nu itu. Jadi orang bandengan ge pasti lebih tampil ka dieu. Lebih semangat gitu. Ya. Makanya mukmin itu harus merasa takut di 6 perkara. Apa itu 6 perkara? Ahaduha min kibalillahi ayyakhuda minhul iman. Kita harus takut terhadap 6 perkara. Yang pertama, takut kepada Allah kalau Allah mencabut keimanan dirinya. Ini yang harus kita jaga, lantaran kalau dicabut imannya, waduh, rugi kita. Percuma, tidak akan menemukan kehidupan karena akhirat akan kita dapati kalau masih ada iman. Maksudnya didapati kebahagiaannya, surganya lah kalau bahasa kita nyaman. Tapi boro-boro ketemu surga di akhirat kalau tanpa adanya keimanan. Jadi harus takut, ya Allah, alhamdulillah saya dikasih sehat, dikasih normal, baik mata, telinga, kaki, tangan, badan, maka pakailah ruku, pakailah sujud. Sebab kalau enggak dilakukan itu harus takut, khawatir kalau kesehatan kita ini sia-sia sehingga Allah murka, dicabut imannya. Naudzubillahimin. Percuma kita punya badan perkasa, percuma kita punya badan sehat, punya badan seterek, kalau tidak dipakai ruku dan sujud kepada Allah. Kadang-kadang orang memanjakan badannya, olahraga kemana-mana, dijaga ya badannya, makannya dijaga, minumnya dijaga, tapi rohani sama sekali tidak diperhatikan. Iya, kadang-kadang kita ngebela-belain lari pagi, subuh mah henteu. Iya, di jalan rame sementara di masjid kosong. Enggak dilarang olahraga, enggak dilarang. Ya, karena itu juga kesehatan, tapi ada yang lebih penting, ada yang lebih harus diutamakan, ya. Karena di dalam sholat juga ada gerakan-gerakan jasmani, ada olahraga juga, ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud, berdiri, ya. Nah itu juga sama, rohani dan jasmani bergabung, bersatu.
Itu. Jadi ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Kudu takut kepada Allah kalau imannya dicabut. Kalau kita tidak bersyukur, yakin lama-lama ibarat pohon, tanaman, kalau tidak dirawat, mati. Ya mau orang pepelakan teu diurus. Sot leng bae, disiram tidak, dipupuk tidak, ditengok tidak. Tahu-tahu mati, majar maneh hayang buahna. Aing cenah noong sugan geus panen ti mana? Oreng kuhama. Nah, artinya ini juga Allah udah ngasih bibit sama kita, udah ngasih modal sama kita, Islam dan iman wajib dijaga, wajib dipertahankan. Kalau tidak, maka akan hilang dengan sendirinya. Tuh, jadi harus takut itu. Ya, ini menurut Utsman bin Affan. Itu seyogianya bagi orang mukmin, ya. Jadi khusus ini mah pelajaran bagi orang mukmin yang sudah terbukti ada iman, wajib orang dipelihara iman teh. Kemudian yang kedua yaitu wasani min kibalil hafadhati ayyaktubu alaihi ma yaftadi bihi yaumal qiyamah. Yang kedua, kita harus takut kepada malaikat hafadhah kalau mereka menuliskan sesuatu yang memalukan pada hari kiamat, yaitu raqib atid yang ditugaskan daripada mencatat amal manusia. Takut. Jadi kita jangan enak-enakan, baik disadari atau tidak disadari, seluruh perilaku, ucapan dan perbuatan kita tiap detik ditulis oleh malaikat hafadhah. Dan kalau kita berpikir ke situ, wah, jangan-jangan nanti malu kalau ngelihat rapotnya. Kayak kita sekolah, ulah enak-enakan dia bolos mau naik kelas ya. Ya kan? Nanti ketahuannya ketika sudah diliburkan, ketika sudah penaikan, kontrol rapotnya lulus apa enggak. Begitu dilihat, beureum kabeh ya mah. Ya, maka oleh karena itu ini juga harus takut kalau sampai di hari kiamat catatan amaliah kita lebih banyak buruknya daripada baiknya, ya. Kemudian yang harus ditakuti oleh orang yang beriman yang ketiga, wasalisu min kibalis syaitani ayyubtila amaluhu. Takut kepada setan kalau dia merusak pahala amalnya. Bagaimana sih contohnya supaya bisa dipahami? Takut kepada setan bukan takut setannya, tapi takut kalau kita kena pengaruhnya, kena hasudannya. Apa memang pekerjaan setan? Membujuk dan merayu manusia untuk berbuat maksiat. Ketika kita punya kebaikan, setan menyuruh kita mengungkit-ungkit. Satu. Ketika kita punya hati supaya takabur, itu perintah dan ajakan termasuk riya, ingin selalu dilihat orang, ingin selalu dimanja-manja dan dipuji-puji orang lain, itu termasuk pekerjaan-pekerjaan termasuk iri, dengki, sirik, pidik, hasud. Nah, inilah yang harus kita pahami. Takutlah terhadap setan kalau dia merusak pahala amalnya, karena amal kita akan selesai, rengse, habis, kandas. Dengan apa? Dengan hasud, dengan iri. Lihat di dalam hadisnya. Innal ghilla wal hasada yakulanil hasanat kama takulun narul hatoba. Kama takulun narul hatoba. Cari kanan ku santri, ulah dibaca narol sebab jadi fa'il. Ya, fa'il di mana? Fa'il tina fi'il. Mana fi'ilna? Takulu, kalimah fi'il mudhari. Maka setiap fi'il butuh kepada fa'il. Kata ulama nahwu, al-fa'ilu marfu'un abadan. Dan setiap fa'il harus dibaca rofa, maka dibacanya adalah naru.
Itu karena jadi fa'il. Apa artinya? Innal ghilla wal hasada. Sesungguhnya iri hati, dengki, hasud, yakulanil hasanas, dia akan memakan setiap amal kebaikan. Jadi amal kebaikan rata, lengser, kandas. Dicontohkan kama takulun narul hatobah, sebagaimana api memakan kayu yang kering. Eta orang boga kayu garing teu kudu diminyakan, teu kudu make minyak tanah, geus bae dibeuleum langsung jadi debu. Artinya kayu tidak akan lagi disebut kayu kalau sudah dibakar menjadi debu. Amal kita juga tidak lagi disebut amal kalau sudah hancur binasa. Apa yang membuat hancur? Hasud tadi. Mantak orang ulah hasud, ulah sirik pidik terhadap saudara dan tetangga. Siapapun saudara kita, tetangga kita, ada kebaikan, ada anugerah, kita turut berbahagia. Alhamdulillah. Itu. Bapak Rodani kabeli mobil ulah gering hulu cek. Itu. Alhamdulillah. Bu babinsa beli mobil Pajero lah, siapa tahu besok saya pinjem. Gitu. Jadi jangan kita kemana-mana. Babinsa bawa mobil paling-paling juga itu mah kreditan. Biarin aja, lu bayarin kagak. Pusing-pusing amat. Kalau ada tetangga ngebangun, beli mobil, beli kulkas, beli barang-barang mewah, kita turut suka. Alhamdulillah. Seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak ada hasud, supaya tidak ada iri, supaya amal kita tidak rusak. Ini yang merusak ini. Ya, makanya nih banyak orang yang lupa dengan nasihat ini. Ngaji mah orang ngaji tapi poho nerap kena. Pan anu hese gelain ngaji na ye nerap kena ketika datang ujian. Orang ngomong kena hasud, ternyata langsung dites ku Allah. Itu melalui keluarga, melalui tetangga, melalui sanak kerabat dan yang lain. Ingat, kita nggak boleh ada rasa dengki karena semua rezeki, semua nasib, semua sudah diatur dan dikondisikan oleh Allah Subhanahu. Jadi sebenarnya mah nggak manfaat karena nggak keliru lah urusan rezeki mah nggak keliru. Contoh jangan jauh-jauh, orang mancing dekat-dekatan, iya kan, dekat-dekatan tuh mancing. Ketika memang umpannya sama, jejernya sama, empangnya sama. Tapi kan lihat ada yang ngegel lauk lain henteu. Bukan nggak ada ikan kan di kolam itu. Kembali kepada kodo dan kod. Tapi kita mungkin akan sadar. Jangan hasud. Lebih baik sadar. Mana sadar? Apes aing payeu mah. Lauk sakilo bana nu ngegel. Tuh kan begitu, ya. Jadi kita di situ contohnya, contoh seperti itulah. Kalau rezeki nggak kemana kan, walaupun rapet gitu. Tapi lamun bisa mah, ulah sok ngaleukeunnan musep cek, ulah. Pokoknya aku udah percaya, mual maju. Atuh lamun maju mangunclung. Itu, ya. Nah, itu luar biasa ya. Jadi ini setan adalah perusak. Tidak ada sedikit pun setan itu membawa kebaikan. Lantaran dia mah sudah dilaknat. Nabi Ibrahim saja mau kurban dengan Nabi Ismail itu sampai 3 kali dihadang untuk digagalkan kebaikannya. Penasaran terus sampai Nabi Ibrahim tidak kalah dengan hasud setan sampai dilempar bismillahi Allahu Akbar. Maka sekarang kan jadi lempar zumroh. Tuh, jadi ngelempar jumroh dengan batu kerikil. Asal nama ngelempar setan. Karena setan menyerupai manusia dan membujuk Ibrahim agar tidak menyembelih Ismail. Padahal ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan kenyataannya ketika dia tulus imannya,
sang anak tulus dengan memasrahkan dirinya, sang istri juga tulus ikhlas merestui keduanya. Walhasil Allah tuker Nabi Ismail dengan domba. Seandainya enggak dituker, cek mulai anak lalaki kuari. Seandainya terjadi Nabi Ismail disembelih putus, maka diwariskan itu kurban kepada kita. Setiap boga anak lagi korban, maka jika nama kararabur kami. Iya, makanya kan Nabi Ibrahim lembut. Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, tadi malam ayah mimpi. Anni azbahuka fangdur madza taro. Tadi malam ayah mimpi menyembelihmu nak. Coba pikirkan, ini bagaimana pendapatmu? Dijawab oleh Nabi Ismail, ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan saja apa yang diperintahkan Allah. Enggak usah ragu, enggak usah bimbang, enggak usah khawatir. Insya Allah kau akan menemui aku kelak menjadi orang golongan yang sobar. Anaknya luar biasa. Lamun bahasa orang mah, gera diasah pesona nu seukeut. Ulah ragu-ragu, ulah bimbang. Yuk, nyerahkeun beung teuk-teukeun. Gitu. Coba mun kuari Aceh. Kabur. Ceng ka dieu. Keur peuting abah ngimpi. Ngimpi naon, Bah? Mencit sia. Aing ne korban jatuh kebeli be ne patungan sapi be aku dia duitna dia bae awak gede tepuguh dia salat tilok ngaji tilok mending dikorbankeun dia ku aing. Coba kumaha pendapat dia tak? Weuy cek anakna, weuy bapak ditangkep kapolsek yeuh. Itu aduh, Masya Allah, kalau terjadi seperti itu, ini luar biasa. Nabi soleh, ayahnya soleh, anaknya soleh, maka bukti kesolehannya, wafadainahu bidadhim adim. Kami tebus anak itu dengan gibas sembelihan yang agung. Terbukti begitu digesel, bismillah, ternyata yang putus adalah leher domba. Akhirnya kan sekarang kita domba, kemana-mana juga kan begitu. Dikiaskan kepada sapi dengan harga, berhubung domba mah untuk 1, kalau berarti sapi untuk 7, karena memang beli kambing 7 sama dengan 1 ekor sapi. Kemudian kias yang kedua, kalau semuanya korban dengan kambing, bagaimana orang yang asam urat, bagaimana orang yang darah tinggi, jahayang akan daging korban, makana aya nu sapi. Alhamdulillah. Aku lamun BKB malah mun darah tinggi moal daek boro-boro jadi geus moal daek jadi panitia-panitia acan. Jak kungamuna bege. Nah itu ya. Jadi seperti itu intinya. Baik, kemudian kita selanjutnya harus takut kepada 6 perkara khusus bagi yang beriman. Apa itu? Yang keempat, warrabi'u min kibali malakil mauti ayyakhudahu fi ghaflatin bagtatan. Takut kepada malaikat Israel kalau dia mencabut nyawa dalam keadaan lupa diri kepada Allah. Ini juga perlu kita pelihara, diingat. Kuari aing keur ngorakeneh, keur cager, keur sehat. Lamun aing teu salat, teu ngaji, teu ibadah, kumaha lamun keur maksiat dicabut nyawa. Sedangkan moal aya pemberitahuan, kecuali ada info. Babinsa diberi info. Babinsa bejakeun ka warga angke bahwa si anu paehna tanggal sekian. Ngeunaheun kitu mah. Ini sementara tidak ada pemberitahu. Ngeunah-ngeunah urang mah horeng sapoe deui. Tuh. Maka jangan pernah buang-buang waktu, tunda-tunda kesempatan dan kebaikan. Kenapa? Kalau Israel tiba-tiba datang kepada kita. Kalau Israel datang, apa bisa kita kompromi? Apa bisa nego? Cak Israel ditampilin dia kuai. Pokoknya mah cak Allah paeh.
Cuman diceritakan Nabi Musa aja yang minta izin, yaitu malakal maut kepada Nabi Musa ketika mau dicabut nyawa. Atau galak Nabi Musa mah kadua nage nabi jeung rasul deupan, pangkatnya lebih tinggi daripada malaikat gitu. Doang ibaratna apa doang istilahna kopral gitu nek nampiling letnan itu kan kudu lapor minta maaf. Nah ini juga sama ya, begitu dia datang mau nyabut nyawa malah dibentak oleh Nabi Musa. Takut Israel lapor lagi kan kepada Allah. Nah kalau kayak kita mah boro-boro kompromi, boro-boro pamit, main jenggut bae geus. Nah itu ya makanya di sini harus takut kepada malaikat Israel kalau dia mencabut nyawa dalam keadaan lupa diri kepada Allah, dalam keadaan maksiat. Kemudian yang kelima, wal khamisu min kibali dunya ayyaghtara biha wa tusgiluhu anil akhirah. Takut kepada dunia kalau dunia itu membuat dia terlena. Ya, bukan berarti tidak boleh cinta dunia, boleh-boleh saja selama tidak melupakan akhirat. Aya lagu nanti cepan. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Teta orang cinta dunia boleh selama kita juga terus berjuang untuk akhirat. Boleh. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang tidak boleh itu mencintai dunia melupakan akhirat. Celaka. Kenapa? Dia akan bela-belain urusan dunia. Dia akan kejar urusan dunia. Sementara semakin mengejar dunia, semakin lupa dengan kehidupan akhirat. Jelema anu kaedanan dunia mah geus moal mikiran salat, mikiran ngaji, mikiran akhirat. Moal. Nah ini yang harus kita takuti. Kalau dengan dunia saking cintanya kita lupa kepada yang lain. Dalam hal urusan birahi, dalam hal urusan kecintaan pun demikian. Kalau kita mencintai seseorang saking cintanya berlebihan, maka akan melupakan yang lainnya. Betul nggak? Itu. Ya. Orang terlalu cinta dengan sesuatu pasti akan melupakan sesuatu. Jelema ye cinta karena manuk bae geus poho karena kotok mah pasti gitu. Kembali deui tadi kana nguseup, aya jelema cinta karena nguseup teu peduli hujan gede guludug dordar gelap dordar waktuna berangkat mah berangkat bae. Pamajikan riet hulu teu dipikiran, lebih cinta karena mancing daripada karena keluar. Nah, ini juga sama kalau ada berlebih-lebihan cintanya kepada dunia, khawatir membuat dirinya terlena. Jadi bahasa orang mah kena hipnotis sehingga bisa melupakan yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir, wasadisu min kibalil ahlil iyali ayastagila bihim payusgilunahu an dzikrillahi ta'ala. Takut kepada keluarganya sendiri kalau dia menyibukkan mereka dan mereka pun menyibukkannya sehingga mereka lupa akan mengingat Allah. Kita sibuk, anak sibuk, menantu sibuk, istri sibuk. Sementara kita harus khawatir kalau kesibukan kita semua ternyata melupakan kepada Allah. Tetap kita sebagai pemimpin ada nasihat. Boleh, boleh kerja. Boleh kamu bisnis. Boleh kamu ikhtiar. Tapi bapak nitip, waktuna sholat mah sholat. Nah seperti itu. Lamun urang teu bisa mere nasihat kitu, ulah-ulah mere nasihat ka batur, diri urang ge poho kana urusan tanggung jawab ibadah. Jadi inilah disebut watawasau bil haq. Harus berwasiat terhadap kebenaran yang hak. Urusan akhirat adalah urusan yang hak. Urusan kematian adalah urusan hak. Tidak ada yang jago,
tidak ada yang sakti, semua tidak ada yang tidak mempan dengan kematian. Jawara ge waktu na paeh mah. Paeh. Itu ya. Nah, maka oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, di bawah ada catatan ya. Malaikat hafadhah ialah malaikat penulis amal, sesuai dengan perkataan Utsman bin Affan bahwa Ibnu Mas'ud suka berdoa dengan doa berikut ini. Namanya Abdullah bin Mas'ud, tapi karena ayahnya Mas'ud maka disebut anaki Mas'ud. Ibnu Mas'ud namanya mah Abdullah. Ya, mana doanya? Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata ainin la yanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Ini doa yang selalu dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keimanan kepadamu yang tidak pernah pudar. Harus ini ditiru. Kenikmatannya yang tidak pernah habis. Ya, beda dari surga yang selalu suci, tidak pernah, dan berilah aku kedudukan yang dapat mendampingi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang paling tinggi dan kekal serta abadi. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang langgeng kecuali di kehidupan akhir. Di akhirat mah eueuh kolot. Ari di dunia pan ngolotan. Ya buktina geus kolot menjauh nu kasep. Atuh lamun bikang eueuh anu geul. Jadi eueuh nu ngancan pernah urang ngadenge, cenah aing panggih jeung nini geulis dia. Jacan pernah ngadenge kitu. Sanajan keur budakna geulis tetep geus nini mah gor. Iya, sudah berubah bentuknya. Nah, ini jangan kena tipu kita. Ini jasad. Jasad memang rusak. Tapi di akhirat mah tidak ada peot, kolot, nyeri huntu. Maknya dak di akhirat aya nyeri huntu. Lamun di akhirat nyeri huntu pasti aya dokter gigi. Atau bisnis deui bae. Jadi itunya enggak ada, karena gigi mah hanya berlaku di badan, di dunia. Kenapa? Di dunia mah kita makan, maka gigi itu alat untuk makan. Dibere ku Allah, ai di ditu mah roh geus eueuh huntu. Sebab lamun cenah di akhirat masih kena aya huntu, moal pisah eta badan jeung roh milu ka akhirat eta badan. Cuman cek rohani neuk jalan mana dia ke akhirat. Sementara aing mah goib bisa hiber cek rohani. Jangankan cuman ke musolah atau hiriyah, ke langit ketujuh bisa rohmah. Tapi lamun awakna geus pisah, tapi lamun awakna masih mimilu, bingung jadi mah berat. Ya kebuk dia mah cek rohani. Laju dia lamun ngilu aing pasti beban aing dia mah yang ngopi segalapan. Tamangkana kenapa rohani harus pisah ketika mau ke akhirat? Lantaran badan mah bangsa dunia harus dikembalikan di dunia. Pinjem doang. Jadi mah wadah ieu urang mah wadah. Cangkang doang. Nu ngaranna cangkang mah geus dipesek mah dipikeun. Ieu doang cau bae. Waktu cau ieu moal dipikeun aya kena eusian cek. Coba lamun geus dipesek ku urang ieu cau, cangkangna dipikeun moal. Pikeun tak urang ge ieu awak lamun rohna geus eueuh mah dipikeun. Seperti itulah, ya. Nah, maka oleh karena itulah hadirin jamaah rahimakumullah, inilah makalah yang kelima yang disampaikan Utsman bin Affan, takutlah terhadap 6 perkara bagi orang yang diberikan keimanan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga, memelihara dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.